Sugeng Rawuh, selamat datang di Dunia Blangkon. Sudah siap? Perkenalkan, nama saya Pak D. Blangkon. Selalu menggunakan blangkon dan selalu menggunakan batik lurik. Teorema Pitagoras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun para pepunden, para sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti. Dumateng pepoyaning kautaman ingkas pantes pinundi. Para pangemban pangebating praja satriyaning nagari minangka pandam-pandeming para kawula dasih ingkang satuhu bagya mulya. Nun inggih brayat ageng Baraya Wirawiyata, Baraya Wiratamtama, para purna karya labet praja ingkang mahembek luruhing dharma. Para alim, para ulama ingkang rinten daluh tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Panjenenganipun para satya wreda carana madya, para tamu kakung sumawa putri ingkang pantes nampi pakurmatan satuhu pantes lamunta sinurda sarna. Pak D. Blangkon sedang jadi pranacara di acara pernikahan Jawa nih. Pernikahan adat Jawa memang banyak sekali tata caranya. Mulai dari busana, acaranya, hingga makanan pun ada adat dan istiadatnya. Contohnya saja ada makanan. Ada satu jajanan tradisional yang pasti selalu ada di acara pernikahan orang Jawa, yaitu wajik. Ya bener, namanya jajanan ini wajik. Terbuat dari beras ketan, lalu dicampur dengan gula Jawa, disajikan berbentuk wajik. Dalam bahasa Indonesia, wajik itu berarti belah ketupat. Tahukah kalian, wajik atau belah ketupat ternyata terdiri dari 4 segitiga siku-siku? Pasti kalian tidak asing dengan segitiga siku-siku kan? Ya, benar. Segitiga siku-siku memiliki ciri khusus, yaitu sisi alas selalu tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat dengan sisi tingginya. Segitiga siku-siku memiliki bagian-bagiannya sendiri. Ada alas segitiga, ada tinggi segitiga, ada juga hipotenusa, atau sering disebut dengan sisi miring, yaitu sisi terpanjang dari segitiga siku-siku, tapi letaknya tidak selalu miring ya. Pada zaman dahulu sudah ada yang mengotak-atik tentang segitiga siku-siku loh, dan menemukan bahwa terdapat hubungan antara alas, tinggi, dan sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Penemunya ialah Pitagoras. Menurut Pitagoras, dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Hal ini kemudian disebut dengan Teorema Pitagoras. Dalam Teorema Pitagoras dapat diartikan jika kita membuat dua persegi dari ukuran alas segitiga, kita sebut A, dan ukuran tinggi segitiga, kita sebut B, maka jumlah luas persegi tersebut sama dengan luas persegi dari ukuran sisi miringnya, bisa kita sebut C. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi sebuah persamaan, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pembuktian lainnya yaitu jika kita memiliki persegi dengan ukuran A tambah B, lalu kita meletakkan 4 segitiga yang identik dengan ukuran alas A dan tingginya B, kita letakkan di ujung-ujung persegi tersebut seperti gambar berikut ini, maka didapatkan bagian kosong berbentuk persegi A plus B dengan ukuran sisinya adalah C, sehingga luasnya menjadi C kuadrat. Lalu, jika kita rotasi segitiga siku-siku tadi, sehingga sisi miringnya saling berimpit, maka akan didapatkan dua persegi dengan ukuran A dan B.
Sehingga persegi C tadi berubah menjadi dua persegi, yaitu persegi A dan persegi B. Atau dapat kita tuliskan menjadi persamaan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berkembangnya ilmu pengetahuan di zaman modern membawa perkembangan juga terhadap teorema Pitagoras ini. Jika jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya, bisa diartikan bahwa selisih kuadrat dari sisi miring dan tingginya sama dengan kuadrat dari sisi alasnya, atau C kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A kuadrat. Dapat pula diartikan selisih kuadrat dari sisi miring dan alasnya sama dengan kuadrat dari sisi tingginya, atau C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan B kuadrat. Tahukah kamu jika ada hal istimewa dari segitiga siku-siku? Nah, terdapat dua segitiga siku-siku yang memiliki sudut-sudut istimewa, di mana berkaitan juga dengan panjang sisinya. Yang pertama adalah segitiga siku-siku yang memiliki sudut 45, 45, dan 90 derajat. Karena terdapat dua sudut kembar pada sebuah segitiga, dapat dipastikan segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku sama kaki, yang artinya sisi yang saling tegak lurus memiliki panjang yang sama. Misalkan, alas dan tinggi segitiga siku-siku di samping adalah A, maka ditulis dalam teorema Pitagoras menjadi A kuadrat ditambah B-nya tingginya kita ganti menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga A kuadrat ditambah A kuadrat menjadi 2A kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, apabila kita mencari sisi miring sama dengan C, ya, sehingga C-nya kita buat menjadi C sama dengan A akar 2. Artinya, berapapun nilai A yang menjadi besaran alas dan tinggi segitiga siku-siku, maka panjang sisi miringnya adalah A akar 2. Sehingga didapatkan perbandingan antara alas banding tinggi dibanding sisi miring adalah 1 banding 1 banding akar 2. Contoh, sebuah segitiga siku-siku yang memiliki alas dan tinggi berukuran sama yaitu 5 cm. Berapakah panjang sisi miring segitiga siku-siku tersebut? Nah, di sini didapatkan bahwa A sama dengan 5. Sehingga bisa kita masukkan ke dalam persamaan teorema Pitagoras, A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan C kuadrat. 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau 2 dikali 5 kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga C sama dengan 5 akar 2. Segitiga istimewa kedua adalah segitiga siku-siku yang memiliki sudut istimewa yaitu 30, 60, dan 90 derajat. Misalkan alas dan tinggi segitiga siku-siku di samping adalah A dan A akar 3. Maka dapat dituliskan dalam teorema Pitagoras menjadi A kuadrat ditambah A akar 3 kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat ditambah A akar 3 kuadrat tadi menjadi 3A kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat ditambah 3A kuadrat sama dengan 4A kuadrat. Sehingga menjadi 4A kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga didapatkan C sama dengan 2A. Artinya, berapapun nilai A yang menjadi besaran alas dan tinggi segitiga siku-siku, maka panjang sisi miringnya adalah 2A. Sehingga didapatkan perbandingan antara alas, tinggi, dan sisi miring adalah 1 banding akar 3 banding 2. Contoh, sebuah segitiga siku-siku yang memiliki alas dan sisi miring berturut-turut yaitu 5 cm dan 10 cm. Berapakah panjang tinggi segitiga siku-siku tersebut? Dari soal kita dapatkan bahwa C sama dengan 10 dan A sama dengan 5. Apabila kita masukkan ke dalam teorema Pitagoras, maka menjadi B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Karena kita ingin mencari tinggi dari segitiga siku-siku tersebut. Sehingga yang dicari adalah B-nya. Maka menjadi B kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 10 kuadrat sama dengan 100 dan 5 kuadrat sama dengan 25. Sehingga B kuadrat sama dengan 100 dikurangi 25.
Didapatkan B kuadrat sama dengan 75 dan B sama dengan 25 kali 3 dalam akar. Atau bisa kita sebutkan bahwa B sama dengan 5 akar 3. Terdapat fakta yang mengejutkan lagi tentang teorema Pythagoras ini. Ternyata ada angka-angka yang saling berkait pada teorema Pythagoras ini. Hal ini disebut dengan triple Pythagoras. Triple Pythagoras merupakan 3 angka yang saling berhubungan dan merupakan bilangan bulat. Contoh, bilangan 3, 4, dan 5 berturut-turut merupakan ukuran dari alas, tinggi, dan sisi miring dari segitiga siku-siku. Mari kita buktikan. Kita anggap ukuran sisi miring belum diketahui, sehingga didapatkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat sama dengan 3 kuadrat dan B kuadrat sama dengan 4 kuadrat, sehingga 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan C kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9 dan 4 kuadrat sama dengan 16, sehingga 9 ditambah 16 sama dengan C kuadrat. 9 ditambah 16 hasilnya adalah 25 sama dengan C kuadrat. Dan C sama dengan akar dari 25 yaitu 5. Jadi sisi miring dari segitiga dengan alas 3 cm dan tinggi 4 cm adalah 5 cm. Berikut data triple Pythagoras yang dapat Pak dikumpulkan untuk kalian. Nah, wes untuk materi, saiki dicoba geladen iki yo. Diketahui sebuah segitiga ABC, siku-siku di titik A memiliki alas 8 cm dan salah satu sudutnya adalah 45 derajat. Berapakah panjang sisi miring segitiga siku-siku tersebut? Ya, mari kita bahas. Karena diketahui alasnya sama dengan 8 cm dan salah satu sudutnya adalah 45 derajat, dapat dipastikan segitiga siku-siku di atas adalah segitiga sama kaki. Sehingga panjang alas sama dengan tinggi segitiga. Dan didapatkan panjang sisi miringnya adalah sisi miring sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan A dan B-nya, sehingga sisi miring sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat, sehingga sisi miring sama dengan akar 64 ditambah 64. Sisi miringnya sama dengan akar 128. Apabila kita sederhanakan, maka hasilnya adalah 8 akar 2. Nah, pancen do pinter-pinter kabeh. Bungah artinya Pak D. Saiki jajal geladen iki. Amir memiliki tinggi 1,5 meter. Dia berdiri di samping rumah Joglo dengan jarak 24 meter jika diukur dari tengah rumah Joglo. Dari jarak pandang Amir, menatap ujung atap rumah Joglo tersebut berjarak 25 meter. Berapakah taksiran tinggi rumah Joglo tersebut? Ya, mari kita bahas bersama. Tinggi rumah sama dengan tinggi segitiga ditambah tinggi Amir. Tinggi segitiga bisa kita dapatkan dari akar garis miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Sehingga tinggi segitiga sama dengan akar 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Tinggi segitiga sama dengan akar 625 dikurangi 576, yaitu sama dengan akar 49. Akar 49 sama dengan 7. Tinggi rumah Joglo tadi sama dengan tinggi segitiga ditambah tinggi Amir. Mari kita masukkan. Tinggi rumah Joglo sama dengan tinggi segitiga 7 meter dan tinggi Amir adalah 1,5 meter. Sehingga apabila dijumlahkan, tinggi rumah sama dengan 8,5 meter. Nah, wis do pinter-pinter kabeh kan tentang teorema Pythagoras. Nah, Pak D tak lanjut meneh neng acara pernikahan yo. Ketemu meneh ning dunia blangkon. Jangan lupa ojo lali, ampun kesupen. Subscribe, like, dan komen ya.